ada kisah seseorang yang alim, ya, tapi nggak diketahui sama orang kealimannya, soleh tapi nggak diketahui sama orang kesalehannya, meninggal dunia. Begitu dibawa nih sama keluarganya ke tepian kuburan, lalu dibuka nih jenazah punya kurung batangnya dan diturunkan oleh dua penggali kubur. Konon diceritakan oleh Haji Mukhtar Sum, ini si mayit nih, si jenazah ini tiba-tiba ditemukan oleh dua penjaga kubur nih, oleh dua tukang gali kubur, sesuatu yang berbeda. Jadi begitu dia turun, malah sebelum mayit ini turun. Jadi kan kadang-kadang kan sebelum keluarga turun dikelarin dulu tuh. Ini baru jadi tempat kuburan nih, belum jadi tempat asli, belum. Mayatnya belum datang. Itu si dua penjaga kubur ini, si dua penggali kubur ini pada terpana semua. Pada terpana semua dalam keadaan yang cukup lama begitu diceritakan. Lalu ketika ke atas lagi menanti kedatangan si mayit, dua-duanya bertanya kepada satu pada yang lainnya. Apakah kamu melihat yang saya lihat? Kata yang satu, saya juga mau nanya tadinya, apakah kamu melihat yang saya lihat? Emang apa yang kamu lihat? Kata yang satu, saya kok melihat tempat ini kok luas sekali. Indah, wangi, segar, banyak makanan nih, banyak minuman nih. Udah siap pelayan-pelayan seperti mau menyambut kedatangan seorang raja. Sama, saya juga seperti itu. Siapa gerangan ini yang bakalan datang? Ternyata orang biasa. Lalu ketika diturunin itu mayat, ini saya merinding bulu kuduk ini. Saya berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan ini kuburan saya ya, kuburan ibu dan bapak semua. Ini seperti yang diceritakan ini. Jangan sampai sebaliknya ya Allah. Lalu kemudian bertanyalah si ahli kubur ini, si penjaga kubur ini, si penggali kubur ini kepada keluarga. Amal apa sih gerangan yang membawa si mayit ini kok seperti itu diceritakan? Ternyata beberapa waktu sebelumnya si fulan ini punya duit buat pergi haji. Tapi hanya cukup untuk bertiga. Sedangkan anggota keluarganya itu berempat. Di mana yang satunya adalah anak angkat. Paham ya? Yang satunya anak angkat. Cukup biaya haji buat berapa orang? Buat bertiga. Yang satu anak angkat. 4 sebenarnya. Lalu si ayah ini menjadi gelisah. Menjadi khawatir. Karena nih anak angkat nggak tahu bahwa dia ini anak angkat. Kalau sampai nggak dibawa, ntar bagaimana gitu judulnya. Akhirnya dia mengalah. Dengan alasan dia sakit, berangkatlah kemudian ibu bersama 2 anaknya ini. Kau temanilah ibu kamu. Kau temanilah itu ibu kamu pergi haji. Biarlah bapak menunggu di sini. Dia mengalah. Rupanya perbuatan itulah yang membuat Allah menghadiahkan di alam kuburnya seperti itu. Subhanallah. Ini, Masya Allah. Itu keindahan. Keindahan di dunia saja sudah membuat orang-orang banyak terpesona. Apalagi kalau kita cerita-cerita amal-amal soleh yang di alam kubur. Nanti begitu kita meninggal dunia nih, waduh ya Allah, itu ada ular gede benar. Depan mata kita nih ular. Bre, sampai kita nanya sama nih ular, kamu siapa? Nih ular ketawa, emang kelihatannya siapa? Iya ular, emang kelihatannya apaan? Si ular jawab, saya adalah wujud keburukan kamu ketika di dunia. Makin besar kita punya keburukan, makin besar itu ular. Ya Allah. Saya sih nggak mau ngambil resiko nih cerita bohong. Nggak. Banyak orang kan ya, oh cerita hadis-hadis alam kubur mah. Ada yang benar. Iya, kayak udah pernah ke sono aja. Iya kalau nggak benar, kalau benar gimana? Daripada repot.
Kita nanya, ini siapa? Ini apa? Lalu si ular ini jawab, saya adalah wujud keburukan kamu ketika di dunia. Makin besar keburukan kita, makin besar itu ular. Makin panjang kita punya daftar keburukan, makin panjang itu ular, gak kelihatan buntutnya di mana. Akhirnya itu ular siap-siap menerkam kita. Begitu mau menerkam kita, kemudian muncul ular-ular kecil. Sebagai wujud dari kebaikan kita. Berantem dan ini ular gede. Itu kata siapa? Kata nenek saya almarhum. Ini cerita sama kita cucunya zaman dulu. Tapi emang cerita-cerita orang-orang tua zaman dulu kan disandarkan kepada sanadnya emang benar. Terus apa kata nenek saya dulu? Habis tuh ular kecil dimakan sama ular besar. Ular kecilnya emang terlalu kecil. Sholat kita begini modelnya. Allahu Akbar. Ada yang lewat. Beneran. Coba situ sholat di Masjidil Haram, istighfar terus. Jangan kata di Masjidil Haram gak bisa ada dosa. Bisa dosa. Lagi lewat orang Jordan lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kita gak nengok, kelihatan. Makanya pantas tuh kalau di Arab itu kudu pakai cadar. Sebab kalau gak pakai cadar, orang seMasjidil Haram pada nengok. Saking cakepnya. Kalau ada orang lewat satu, yang cakep dua. Bayangannya gue cakep. Nah sholat kita kayak begitu tuh modelnya. Ada orang hitam lewat. Hitam amat sih. Lemah. Sedekah kita gede nih. Udah kayak kayu mahoni. Yang ukuran 20 tahun. Gede sedekah kita. Tiba-tiba ibunya nyap-nyap. Ibu tuh yatim nyap-nyap sama kita. Akhirnya kita balik nyap-nyap. Lu tuh ya. Gak tahu syukur. Anak lu lahir, gua yang biayain. Anak lu gede juga gua yang biayain. Laki lu tuh, wah udah nyap-nyap. Akhirnya tuh kayu mahoni yang 15 tahun gedenya tuh, tiba-tiba jadi ular kecil lagi. Amal kita kayak gitu tuh. Habis, dikasih penyakit, nggak sabar, habis. Nah ularnya terlalu gede. Habis kita dimakanin. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Terus man thaqulat mawazinu وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Kalau yang menang nih ular gede, habis kita. Kalau yang menang ular kecil dari kita, menang dah kita. Saat itu udah nggak ada lagi penolong kita. Ini si ular besar menyeringai sambil bertanya, mana lagi kebaikanmu wahai fulan? Udah siap-siap maju, datang serombongan ular lagi. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Nih si ular nanya, dari mana nih? Yang satu bilang, si fulan pernah ngasih semen 1 sak di masjid yang sedang kami bangun. Karena itulah tuh tiang tertegak. Lalu tiang itu menjadi penopang 10 tiang yang lain. Berdirilah kemudian masjid dan kamilah amalnya sampai kiamat. Lalu si ular nengok lagi kepada yang satu, kamu siapa? Si fulan pernah membantu biaya bersalin seorang yang tidak punya lagi suami karena ditinggal oleh suaminya. Tidak lagi punya duit untuk biaya bersalinnya. Lalu si fulan ini pernah datang memberi bantuan walaupun tidak banyak, hanya 5.000. Tapi 5.000 itu menjadi penggenap 500.000 biaya bersalin di bidan. Lalu anak ini kemudian menjadi ulama, maka mengalirlah pahala si anak ini kepada si fulan. Walaupun sedekahnya hanya 5.000. Terus si ular nanya, nggak sempet dia. Interview aja udah habis tuh waktu. Kita udah dikipasin malaikat deh. Tuh. Ketika kita kurang, kita mesti pintar. Sholat malam kita kurang, kita cari pesantren yang ada sholat malamnya. Diganti kainnya tuh santri-santri pakai kain kita ya. Kenapa begitu dia pakai kain kita?
Lalu dia berdiri sholat malam. Kita dapat pahala sholat malamnya dia. Keruan kita emang gak bisa jadi imam karena suara kita belepotan, hancur lebur. Kalau kita azan emang paling jago dah. Kalau kita azan orang pada datang ke masjid. Tapi bukan pengen sholat, pengen tahu siapa itu yang azan. Karena kita nggak mampu jadi muazzin, kita nggak mampu jadi imam. Lalu kita beliin sound system masjid yang bagus. Kita ganti karpet imam yang bagus, biar tuh imam betah. Kita kasih wewangian saben mau Jumatan. Semprotin sesap, 2 sap, 3 sap. Kita memang tidak sanggup jadi imam, tapi perbuatan kita itu dianggap jadi imam. Kita nggak sanggup jadi muadzin, tapi mic itu bersaksi. Kalau nih muadzin nggak pakai mic yang dari kita, mungkin teriakannya jadi nggak kenceng. Begitu pakai punya kita, alhamdulillah jadi kenceng. Kita nggak sanggup pergi haji barangkali karena pekerjaan kita. Aduh ya Allah, kalau kita tinggal. Tapi kemudian kita berangkatkan orang lain haji. Yang begini ini. Ada cerita lagi masih tentang alam kubur. Sebutlah namanya Agus. Ini bukan nama Agus yang ada di sini ya. Yang di sini kan namanya Haji Agus ya. Ini Agus namanya. Meninggal. Dilala saat itu ada 2 Agus. Yang satu Agus kaya, yang satu Agus miskin. Yang meninggal yang saya ceritakan ini Agus kaya. Dia pesenlah kapling yang ukuran 1 tahunnya 1 juta. Kalau kita kan yang 25.000 sepanjang hayat. Ya, begitu ada yang datang yang baru kita digeser. Itu kuburan kita itu. Ini Agus nih pesen nih kapling yang kaya. Kapling yang kaya belah kanan, kapling yang miskin belah kiri. Rupanya si penjaga makam malamnya habis nonton bola. Begitu datang rombongan si kaya, udah disiapin, sama-sama disiapin. Cuman si Agus miskin telat datangnya. Yang duluan datang si Agus kaya. Gitu datang di alam kubur, datang di pekarangan kubur, datang di pekuburan, dia nanya, "Assalamualaikum, dari mana nih?" "Ini kami dari keluarga Agus." "Oh, kiri." Lupa nanya, ini Agus kaya, Agus miskin. Lah karena belum pernah ada yang dikubur, kiri juga semua. Kalau udah ada yang dikubur kan lain loh. Enggak, gue pernah di sini nih. Oh, paling enggak begitu, pernah di sini. Sekarang enggak nih kiri ke pekuburan orang Kita nggak tahu riwayat seperti apa cerita si Agus ketika hidupnya. Tapi begitu seluruh keluarga Agus ini datang ke tepian kuburan, mereka nggak sanggup melihat apa yang terjadi di alam kubur itu. Belum diturunin. Memang apaan yang terjadi di dalam alam kubur tuh? Sampai semua keluarga si Agus minggir. Melompat, menghindar itu lubang. Apa yang terjadi? Jawabannya rebok besok. Hari Selasa ini kita cerita yang lain. Biarin deh tuh, penasaran. Tahu deh. Nih, mana nih ininya? Nih sekarang kita ngaji deh ya. Babnya jangan bab kuburan terus dah. Pagi-pagi bab kubur ngeri. Siap-siap megang pulpen buat pemirsa yang di rumah. Kita akan melihat bagaimana biaya umroh yang 20 juta. Insya Allah bisa kita kejar. Bahkan bukan cuma 1. Misalkan kita ini bapak punya istri. Ya, pemirsa silakan dilihat di layar kaca masing-masing. Lalu kemudian kita punya 3-4 anak. Ya. 3-4 anak di sini, lihat pemirsa di layar kaca Anda. Lalu berarti kali 6. Ini dikali 6. Kita masih tambah lagi orang tua kita sebelah yang masih hidup. Mungkin di sini juga sebelah yang masih hidup. Berarti tambah lagi 2. 120 juta ditambah 20 kali 2, 40 juta, 160 juta. Nah, bagaimana saudara-saudara yang tidak punya duit, ya, kemudian bisa mengejar 160 juta lewat metode sedekah. Insya Allah mudah-mudahan setelah komersial break yang berikut ini kita akan pelajari ini. Orang kalau udah kenal ilmu sedekah, insya Allah enteng. Hidupnya enteng. Enggak tapi berat. Seperti apa? Mari kita saksikan dulu komersial break yang berikut ini. Pemirsa, doain nih anugerah ya. Ini teknisi dari 1:30 dia udah di sini. Ya, nyambungin dari komputer saya ke TV. Ya Allah, sababia tadi kita cabut ini kabelnya atuh.
Jadi nggak nongol di TV. Kan tadi saya bilang tuh ya, ada 20 juta gitu kan saya tulis. Saya suruh pemirsa lihat di TV. Ternyata nggak connect ke TV-nya. Nih doain ya anugerah ya. Mudah-mudahan walaupun kelihatannya sia-sia, tapi di mata Allah nggak ada yang sia-sia. Anugerah, udah nikah ya? Belum, Ustaz. Belum tuh. Pemirsa ada yang mau? Ini suka bantuin kita. Alhamdulillah, Saban Nikmat Sedekah yang pakai komputer. Kita panggil dia nih, teknisi dari TPI, ya kan? Mudah-mudahan beliau dapat pahalanya. Ya, seakan-akan ini komputer benar-benar nyala. Aneh pantang ente di sini sampai bisa, ya. Udah. Aneh kasihan main tuh dah. Ya mudah-mudahan dah, ente disayang mama ya. Biar cepat kawin, Nugrah. Ya silakan, ada yang telepon dulu. Ada? Assalamualaikum, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Nggak masuk juga sini ya? Nggak nyambung? Iya. Mau tahu lanjutan kisah si Agus tuh? Hah? Parah aja. Ustadz nih, tuh janji-janji lagi, lupa. Ya namanya gue manusia, suka lupa. Ya lihat yang bagusnya aja, lihat yang saya ajarin, jangan lihat yang saya nggak ajarin. Itu. Ya saya juga jadi ingat seorang bapak di Banyuwangi. Allah. Nyambung nih. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu silakan. Iya dari siapa nih? Ya Alhamdulillah silakan. Saya ini di rumah kan kosong. Saya pengen punya niat. Di rumah ini ada apa untuk tempat hafal Quran itu kan. Di mana itu? Saya di Taman Surya Buana di Kreo. Oh deket dong sama PPPA ya? Insya Allah dekat, saya pernah ke sana Ustaz. Iya. PPA. Iya. Gimana caranya ya Ustaz ya? Ya baik. Ya nanti mulai tanggal 11 April insya Allah kita punya acara tuh. Acara sendiri namanya Indonesia Menghafal. Alhamdulillah Allah kasih kita satu slot acara. Mudah-mudahan tuh acara nggak bergeser, tetap berjalan hari Minggu. Ya jam 1 siang. Di PPA. Ya di sini di TPI siaran langsung. Ya secara langsung hari Minggu jam 1 siang. Khususon membahas tentang Al-Quran. Nah yang begitu-gitu lagi pertanyaan yang kayak begitu nanti saya jawabnya di hari Minggu. Di Selasa Rebo kita balik ke nikmatnya sedekah. Insya Allah ya Ibu ya, itu juga acaranya berlangsung dari masjid ke masjid. Yang pada masjid mau kemudian didatengin oleh TPI. Nah coba aja ngomong baik-baik. Ya nyiapin apa ya, supaya kita bisa datang. Kali ada kebuli gitu kan. Boleh dah, ya kan. Ada yang jago masak kebuli sini ya. Alhamdulillah. Ya, masjid mana yang nanti pada mau didatengin nama Yusuf Mansur dan TPI atas izin Allah. Nah, coba silakan ke redaksi TPI ya. Ya silakan penelpon yang kedua. Ibu yang di Taman Surya nanti insya Allah ya kita berkomunikasi off air nanti ibu ke PPPA lagi ya. Baik. Yang kedua silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Ini saya Bu Nikmah dari Kaltim. Alhamdulillah. Saya ingin nanyakan mengenai sholat tahajud. Sholat tahajud, ya. Iya, sholat tahajud. Itu sedikitnya 2 rakaat. Nah, jadi kalau lebih dari itu kan itu kira-kira batasnya berapa rakaat ya Pak? Baik. Terus mengenai mengenai surat membaca surat Ikhlas, misalnya yang ayat yang pertama lain-lain, ayat kedua tetap qul huwallahu ahad. Oh maksudnya rakaat pertama? Iya, rakaat pertama itu ayatnya macam-macam. lain-lain. Rakaat kedua tetap qul hu gitu. Tetap qul huwallahu itu apakah baik? Ibaratnya untuk meminta sesuatu. Baik. Baik. Hanya itu yang saya tanyakan. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban saya masih belum bisa.
praktekin. Tapi kalau sholat duha itu sunnahnya pendek. Kalau sholat malam itu sunnahnya panjang. Ada di dalam surah Al-Insan diantaranya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Panjangin tuh sholat malam. Saya masih belum bisa. Kadang karena alasan lelah mengkacau juga. Semalam kita pulang jam 1. Jam 2:15 kita udah siap-siap untuk menuju ke sini. Ya udah deh kita sholat. Ya sih bahasanya salah sih ya. Aturan jangan sekedar ngugurin sholat wajib, sholat tahajud. Tapi ya begitu deh. Ya Allah kita kalau nggak pinter-pinter nyiasatin waktu istirahat. Habis ini terus kayaknya bangsa sampai jam 2 siang nih saya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu bapak bisa doain saya, bisa ngatur waktu supaya sholat malamnya bisa kayak dulu lagi. Saya rasa saya sholat malam udah nggak kayak dulu nih. Udah habis kadang sama kelelahan, keletihan. Nah siapa yang memang lagi sempet, manfaatin itu karena mahal. Saya aja rindu tuh. Saya pribadi rindu, kadang-kadang kita suka nangis kalau nggak. Ya begitu deh pokoknya. Ya jadi baca yang panjang. Nah supaya baca panjang sementara ibu bapak nggak ngapal gimana? Pakai teorinya santri. Ya walaupun cara ini tidak semua orang suka, tidak semua orang paham, tapi insya Allah ada yang memang membolehkan, yakni megang Quran. Kalau nggak mau megang Quran dengan alasan ribet, pasang tiang. Emang bener, pasang tiang, miringin dikit, buka Qurannya. Kita lihat aja gitu baca. Ustaz, udah jangan dengerin yang kagak ini kita mah kita aja udah. Ya kalau kita dengerin yang begitu mau kita nggak ada habisnya. Kita megang Quran begini. Kan bisa dapat, istri saya ajarin. Itu kadang-kadang dia kalau lagi sempet bisa 1 pagi 1 juz. Padahal dia nggak tapi apal kayak orang-orang penghafal Quran, cuman dia baca. Begitu dibuka kan 2 muka tuh. Ya, begitu dibuka dia dua muka. Umpama rakaat pertama, kita mau ngabisin Al-Kahfi ini di sholat malam, tapi nggak hafal. Bagaimana caranya? Begitu. Pegang Quran. Sholi sunat tahajud. Udah dipegang nih, jangan nyari dalam sholat. Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Iya, itu mah batal. Kita tandain dulu pakai jempol kita. Begini, begitu kemudian sholat, buka. Itu namanya satu gerakan. Atau kalau perlu dari awal udah buka begini, tinggal gerakin gini doang. Baca itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kelihatan nih. Tapi kita nggak hafal, tapi kelihatan baca. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allahu Akbar. Itu satu halaman karena dia kalau surah Al-Kahfi mushaf Madinah dia separuh. Gitu naik lagi rakaat yang kedua kita masih megang kan. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nenek hafal ya? Masa sih? Coba-coba. Iseng dah, walaupun udah nggak boleh lagi Quran, nggak apa-apa dah. Kasih jalan. Hafal nek? Lah tadi? Masa sih? Coba. Inna sini. Innal ladina amanu.
Oh. Ma ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Balik lagi itu mah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Subhanallah. Apal juga? Masih coba sini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan zurza. Masya Allah. Al-Kahfi itu berat tuh, 110 ayat, tapi apal, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan itu surah Al-Kahfi itu sebenarnya kosmetik yang paling natural dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara ada yang nanya nih, mudah-mudahan beliau dapat pahalanya ya. Itu kosmetik yang natural banget buat ibu-ibu, buat bapak-bapak. Kalau kita baca tuh Al-Kahfi malam Jumat, Kamis, Maghrib baca, dan paling telat-telatnya menjelang khotib naik mimbar, itu kita punya muka dikasih cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma muka. Kalau kata Ustazah Yatmi Salim, guru saya waktu kecil dulu, almarhumah, beliau mengatakan, kalau kita kerja, maka kerja kita dikasih cahaya. Kalau kita usaha, maka usaha kita dikasih cahaya. Kalau kita punya warung, warung kita dikasih cahaya. Kalau kita punya pabrik, pabrik kita dikasih cahaya. Kalau kita punya majelis, majelis kita dikasih cahaya. Kalau kita punya rumah, rumah itu dikasih cahaya. Itulah kita surah Al-Kahfi. Nah, kembali kepada sholat malam tadi. Nah, dibuat yang apal enak. Kalau yang nggak apal gimana? Emang juga karena kita nggak punya apalan Quran, sholat malam kita jadi pendek. Nah, ngakalinnya begitu, pegang. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Terus baca rapi sampai buntut tuh selesai 2 rakaat kan, naik lagi dalam keadaan belahan yang kedua kita pegang gitu ya ibu ya. Mengenai rakaat yang kedua baca kulhu, terserah. Tapi tahajud itu tidak sempurna sampai kita di pagi harinya mau bersedekah. Kalau orang cuma megang tahajud doang, insya Allah dia panjang umur, selamat lahir batin, naik derajat. Tapi kalau mau sempurna, gandengin sama yang namanya sedekah. Malamnya jagoan sedekah. Malamnya jagoan sholat malam, paginya bersedekah. Kalau orang zaman dulu malah katanya nih, menyempurnakan itu sholat malam pakai kantong duit. Termasuk saya punya buyut Guru Mansur Jumatan 5. Jadi tangan kanan megang tongkat, tangan kirinya megang kantong duit. Dia pergi misalkan dari sisi kanan, pulang dari sisi kiri. Kenapa? Bagiin duit. Bener tuh kalau orang zaman dulu begitu. Dia siapin sarapan pagi. Sebenarnya itu adalah cara-cara untuk menyempurnakan tahajud. Nyempurnain sholat malam. Begitu turun orang-orang sholat subuh, digiring ke rumahnya, makan pastel, makan pisang, makan gemblong. Kalau sekarang kita alhamdulillah malamnya kagak tahajud, paginya kagak sedekah. Kok alhamdulillah bisa ngaji pagi hari ini sehingga jadi inget. Oh begitu. Kalau perlu bawa tuh gelang yang mau disedekahin, taruh di atas sejadah. Sholat malam. Bilang sama Allah, ya Allah, saya lebih butuh jodoh daripada nih gelang, ya Allah. Dah, cakep. Ntar besok begitu kawin, kasih tahu suami. Saya dapetin situ karena sedekah gelang. Gantiin dulu sebelum menyentuh saya. Ya dah, commercial break dulu. Ntar kita lanjutin setelah yang satu ini ya. Silakan, mangga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi begitu ya cara manjangin salat malam. Kalau emang nggak mau repot sama pegangan Quran, beli tiang. Pasang Quran yang gede, kemudian buka. Jangan lupa beli jepitan nih. Karena kalau nggak dijepit, begitu hilang, kita suka spontan. Nah, jadi jepit. Ya. Silakan buat yang nelfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, Yep. saya mau nanya.
saya kan tiap hari ya punya ponakan banyak banget. Apa tuh? Jadi saya punya ponakan banyak. Oh, ponakan banyak, iya. Dan saya nggak punya anak udah 15 tahun. Subhanallah. Tapi saya tiap hari ngasih ponakan saya itu pahalanya gimana, Pak Ustadz? Bagaimana? Tiap hari? Ya sedekah mau ponakan saya ya ada kali yang anak yatim, yang enggak gitu. Baik. Makasih. Iya, iya. Seutama-utama sedekah itu ke orang tua sendiri, ke saudara sendiri, ke kerabat atau tetangga sendiri, itu seutama-utama. Jangan sampai kita bantu orang lain bisa, ya, tapi orang sekitar kita keleleran. Nggak boleh tuh, ya nggak baik. Nanti kitanya yang nggak kuat. Kalau kita diomongin, kita suka nyap-nyap. Ya, itu tuh suka nggak bantu orang tuh, suka nggak. Oh kita bantu enggak? Kita sendiri yang nanti kacau. Jadi pernahin. Bagaimana Ustaz kalau duit kita cuma segitu-gitunya? Sementara ada pilihan, bantuin masjid sama bantuin ponakan. Caranya gampang, puasa Daud. Dengan puasa Daud kita bisa punya makan siang yang kita hemat. Makan siang itu jadi bisa buat masjid. Paham tuh? Usaha. Kalau usaha insya Allah cadangan sedekahnya jadi lebih banyak. Tapi kalau kita cadangan sedekahnya apa yang ada emang begitu. Hanya cukup buat ponakan. Ibu mudah-mudahan jangan khawatir. Allah maha segala-galanya. Nanti ibu coba buka surah Maryam. Ya, di sana ada kisah Nabi Allah Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Ibu, biar kata ibu 15 tahun kalau Allah berkehendak, di tahun yang ke-16 pernikahan ibu, insya Allah. Kita doain yuk, kita bacain Fatihah atau ibu yang tadi, dan seluruh perempuan-perempuan yang masih ada suaminya. Nih doanya lihatin. Perempuan-perempuan yang masih ada suaminya, mudah-mudahan dikasih kesempatan hamil. Buat yang belum pernah hamil, dan kemudian anaknya lahir, dalam keadaan lahir menjadi anak yang soleh-solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tambahin lagi tuh ngasih ponakan-ponakannya orang lain, ya. Jadi ponakan sendiri beres, berangkat ke ponakan-ponakan orang lain, istiqomahin ibu, berangkat bareng sholat malam, sholat duha bersama suami tercinta. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah banyak orang-orang yang menikah, lalu di tahun ke-17 dia baru punya anak, banyak. Doanya jangan lupa, tambahin begini doanya. Ya Allah kasih saya anak dari rahim sendiri, itu jangan lupa. Ya, iya rahim sendiri, entah kalau enggak doanya dikabul lewat cara suaminya kawin sama orang lain. Alhamdulillah. Ya. Kalau sampai kejadian begitu gimana? Ya nggak apa-apa juga ya kan. Doanya kan cuma minta anak, dikasih lebih, dapat madu. Alhamdulillah. Udahlah kalau orang beriman mah nggak bakalan sewot. Sama takdir Allah bagaimana lagi? Kita jagain udah apa udah. Kalau terjadi juga tinggal la haula wala quwata illa billah. Diseselin emang laki udah nikah lagi mau diapain? Mau berantem, rugi kita. Setan ngipasin kita. 15 tahun kita berumah tangga gara-gara suami kawin lagi kita jadi bagaimana kan kita jadi dosa. Mendingan kita rawatin tuh yang muda. Nih tugas lu tuh punya anak. Kalau sampai enggak gua cariin laki gua bini yang ketiga. Kalau masih nggak punya, gua cariin laki gue bini yang keempat gitu. Hebat, selesai. Ustaz ngomong enteng amat sih. Ya udah maafin dah. Ya. Nah sekarang saya mau ngasih resep. Nih di 6 menit terakhir. Mau ngasih resep buat yang pada belum berangkat umroh. Ini tadi saya mau cerita, ini kagak connect nih layar kepada TV. Pergi umroh itu kan 20 juta nih ceritanya. Ya termasuk koper 6 tuh. Ya 20 juta itu termasuk koper 6. Kan kadang-kadang kalau kita berangkat umroh kopernya 2, pulang jadi 6. Yang 4 koper beranak. Oleh-oleh selama di sono. Nah,
20 juta itu kalau kita nanya sama travel. Tapi kalau kita nanya sama Gusti Allah dengan cara-cara yang kita pelajari, pergi umroh itu cuma 2 juta. Orang lain daftarnya ke travel, situ bayarnya kemana? Bayar ke masjid, bayar ke madrasah, bayar ke ustadz-ustazah di kampung, bayar ke anak-anak yang lagi belajar, bayar ke anak-anak yatim. Duit 2 juta, belah-belah. Belah-belah. Bagi-bagi. Paham tuh ya? Orang lain berangkat umroh 20 juta, ibu berangkat dengan 2 juta. Saat saya nggak punya cash, cicil. Cicil. Bikin financial planning untuk urusan sedekah. Tiap bulan kita bisa nih 50.000. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. 50.000, zang. Habis 50.000 keluar, sholat sunnah hajat. Kasih tahu sama Allah, ya Allah saya sudah setor 50.000 ke engkau ya Allah. Ada 500.000 dong nih. Ya begitu doanya begitu. Ntar bulan depan berangkat lagi, store lagi 50.000, udah 1 juta. 10 bulan 500.000, 5 juta. Ya. 12 bulan 6 juta. Dan Allah mah Allah, bukan kita. Bisa saja ukuran bayaran kita itu baru 5 juta karena baru 500.000, tapi Allah udah berangkatin kita ke Mekah. Cara-caranya bukan cara kita. Dari mana? Ternyata begitu kita datang sedekah sama anak yatim bilang, makasih Bu Haji. Ih, saya belum haji. Oh, nggak apa-apa deh, mudah-mudahan ibu benar-benar jadi ibu haji. Aduh, makasih, tambahin lagi goceng. 55. Lah, dapat pahala kita dari sedekah kita dan dapat pahala dari doa kita, doa anak yang kita. Itu kan anak berdoa, dapat pahala nggak? Dapat. Tapi kalau kita nggak datang, dia nggak berdoa. Jadi yang bikin dia datang, bikin dia berdoa siapa ya? Wasilah memang semua dari Allah. Tapi sabab manusianya, karena kita datang, dia jadi berdoa. Pahalanya berganda-ganda. Gitu. Jadi walaupun hitungan, arisan dah kali ya. Arisan kita di sisi Allah baru 200.000. Lalu bayaran kita baru 2 juta. Masih jauh langkah ke umroh. Tapi kalau Allah berkenan, kun fayakun. Insyaallah. Banyakin sedekah. Pemirsa yang pada pengen ke Mekah, besok Rebo datang sini. Datang ke sini bawa duit. Ya, yang jauh sedekah di tempat yang sendiri dah. Yang dekat sama TPI yang kira-kira bisa sejangkau sini. Besok kita mau berdoa. Besok kita mau berdoa supaya sedekah dari Bapak dan Ibu semua dibayar sama Allah, bukan hanya satu kotum, bukan hanya satu orang, tapi sama sekeluarga. Insya Allah. Sampai ketemu besok. Cerita Agus yang tadi lupakan. Ya. Cerita yang Agus tadi lupain nggak nih? Nah, ya kalau enggak besok ingetin saya. Nanti kita terusin ceritanya. Ingetin, kalau nggak diingetin saya lupa entar. Ya. Bagaimana cerita lanjutan tentang Agus? Saksikan tayangan Nikmatnya Sedekah hari Rabu besok. Jangan lupa bawa sedekahnya, yang gede, yang banyak. Kita terima mentahnya, ya. Mentahnya tuh kita terima motor, mobil. Lah mobil tuh kan katakanlah 100 juta dibagi 2 juta, 50 orang tuh bisa berangkatin umroh. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ketika hati kami tergerak buat sedekah, pikiran kami lempeng buat sedekah, jadiin kami juga bisa sedekah ya Allah. Sedekah senyum, iya itu udah terus senyum. Sedekah ngajar udah juga ya Allah. Sedekah tenaga udah juga. Pilihin kami supaya bisa sedekah yang bukan sekedar sedekah lisan, tapi sedekah mal. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berkenan menaikkan derajat kami dan menjadikan kami orang-orang yang bisa bersedekah di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ulang tahun buat PPPA yang ketiga ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya dan panjangin umur lembaga-lembaga amil zakat di seluruh Indonesia.